Jadi minggu kedua ini kita akan belajar mengenai data preprocessing ya. Ingat waktu minggu satu kemarin kita sudah pernah bahas bahwa data preprocessing ini adalah tahapan yang penting di saat kita ingin menyelesaikan problem menggunakan algoritma machine learning karena data yang akan kita olah itu tidak langsung serta-merta bisa kita gunakan, bisa langsung kita masukkan ke algoritma machine learning kita. Kita harus melakukan preproses terlebih dahulu. Datanya kita bersihkan terlebih dahulu, datanya kita atur terlebih dahulu, sehingga nanti tujuannya datanya ini bisa siap untuk kita gunakan, siap untuk kita olah, untuk menyelesaikan problem menggunakan algoritma machine learning. Ini sangat berpengaruh terhadap performa ya, performa dari algoritma machine learning yang akan kita gunakan. Kalau kita tidak melakukan data preprocessing, ada kemungkinan performance dari algoritma kita itu tidak bagus ya. Bisa jadi malah jelek ya. Jadi data preprocessing ini perlu lah kita lakukan ya. Nah, kalau Anda nanti analisis ya, nanti kalau Anda memiliki sebuah project ya yang menggunakan algoritma machine learning ya, data preprocessing ini sebetulnya memakan waktu yang lama ya. Memakan waktu yang lama karena data itu macamnya kan banyak ya. Kalau memang data kita itu sudah terrecord dengan baik ya nggak masalah kita nggak melakukan preprocessing. Tapi kalau data kita masih belum tertata dengan baik ya, jadi tahapan data preprocessing ini bisa memakan waktu yang lama, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya data preprocessing ini metodenya simple, tapi kita harus analisis terlebih dahulu. Kira-kira yang cocok itu metode yang mana untuk melakukan data preprocessing, gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi data preprocessing ini adalah sebuah step di machine learning yang akan mentransformasikan data original ke dalam bentuk yang baru. Ya, tujuannya untuk memfasilitasi tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya ya itu penerapan algoritma machine learningnya. Bisa nanti untuk klasifikasi ya, bisa untuk regresi, bisa untuk clustering dan lain sebagainya. Tapi data preprocessing ini memang harus kita lakukan di awal gitu ya. Tipe-tipenya ini ya, sorry, ini kok masih itu ya? Masih fresh ya? Oh ya ini. Nah, tipe-tipe data preprocessing ini Anda bisa lihat di sini ya. Ada scaling, ada standardization, ada normalizing ya, ada generating polynomial features ya, encoding categorical features, detecting outliers, dan yang terakhir handling missing values ya. Ini ada 8 metode yang akan kita pelajari di data preprocessing minggu kedua ini. Sebetulnya masih banyak lagi algoritma atau metode ya, bukan algoritma tapi metode. Metode preprocessing yang lain selain ini nanti Anda bisa pelajari sendiri ya. Tapi ini adalah yang paling basic yang perlu kita ketahui ya untuk melakukan data preprocessing. Ini ada kemungkinan akan Anda ulang lagi, Anda akan pelajari lagi di mata kuliah Big Data ya. Nah, kalau Anda mengambil mata kuliah Big Data, itu ada beberapa data preprocessing, metode data preprocessing yang Anda akan pelajari kembali. Oke, kita mulai dari background-nya dulu ya. Ini adalah alasan kenapa kita melakukan data preprocessing ya. Karena data itu tidak terrecord dengan uh, form yang sama, dengan bentuk yang sama. Data itu bisa beda-beda. Kalau Anda tujuannya untuk misalnya ya, kemarin memprediksi atau menentukan apakah seorang nasabah itu perlu diberikan kredit atau tidak. Kita punya data bentuknya, anggap saja datanya bentuknya itu adalah itu ya, CSV gitu ya. Bentuknya ada table gitu ya, ada data nasabah, kolom 1 itu menunjukkan namanya, kolom 2 menunjukkan income-nya, outcome-nya, age-nya, dan lain sebagainya. Terus kita punya data lagi, misalnya data untuk clustering ya, data untuk mensegmentasi customer. Nah, kan beda, datanya kan bentuknya beda gitu kan ya. Nah, masing-masing data itu kita perlu melakukan data preprocessing dengan metode yang berbeda juga ya. Nah, jadi ini data preprocessing itu memang kita lakukan karena memang tidak semua data itu memiliki bentuk yang sama gitu ya. Atau misal kalau satu saja data untuk nasabah tadi ya, income, outcome, terus ada umur ya, umur sama income sama outcome bentuknya sudah beda walaupun sama-sama numerik ya, angka ya, integer misalnya.
tapi range-nya kan berbeda, skill-nya berbeda. Kalau pendapatan atau income ya, range-nya bisa jadi mulai dari 3 juta atau 4 juta sampai sekian ratus juta atau sekian juta. Range-nya kan beda dengan umur. Kalau umur pasti dari 0 sampai 90 misalnya. Nah, itu juga dua data yang berbeda skill-nya. Gitu ya. Itu yang kedua, skill dari tiap data itu bisa berbeda-beda. Dan yang ketiga, data kita itu juga mungkin ada outlier-nya ya. Outlier itu adalah data yang dia itu berbeda dengan data yang lain. Gitu ya. Jadi data itu berbeda dengan data yang lain, walaupun dia dalam satu atribut yang sama. Misalnya umur ya, ada yang salah ketik umurnya kok 1000 tahun. Nah, itu outlier ya, datanya itu outlier. Outlier itu bisa disebabkan karena adanya kesalahan dalam capturing data ya, atau memang outlier itu disengaja ya, gitu kan ya. Dan yang terakhir ada data yang mengandung missing values. Nah, missing values itu datanya hilang. Ada satu atribut yang dia tidak report, nilainya nol atau not a number, none gitu ya. Itu kita perlu hilangkan juga. Tuh. Karena kalau datanya nol, apa yang mau kita proses kan ya? Algoritma machine learning itu inputnya harus dalam bentuk numerik ya. Kalau datanya bukan numerik atau nol ya nggak bisa kita proses. Nah, nanti ada caranya bagaimana melakukan preproses data yang contain missing values ya. Kita mulai dari yang paling simpel terlebih dahulu. Ini scaling ini metode preprocessing yang sangat simpel karena tujuannya adalah kita men-scale ulang sebuah atribut itu menjadi nilai baru. Ya, jadi beberapa algoritma machine learning mengasumsikan bahwa semua fitur itu harus dalam scale yang sama. Baik itu umur misalnya ya, income, outcome, itu harus scale-nya sama. Minimum sama maksimumnya, nilai min sama max-nya harus sama. Beberapa algoritma machine learning mengasumsikan bahwa semua fitur itu memang memiliki scale yang sama. Walaupun tidak semua ya, ada beberapa algoritma machine learning yang nggak perlu kita melakukan scaling itu juga ada. Tapi kebanyakan algoritma machine learning menganggap semua input itu memiliki scale yang sama. Oleh karena itu ya kita harus melakukan scaling. Biasanya ya kalau kita melakukan scaling itu kita tentukan scale-nya itu nilai min-nya berapa, max-nya berapa. Kalau di contoh di sini yang umum digunakan kita itu mengubah scale-nya dari 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1. Kalau saya mau skill yang lain misalnya min 100 sampai 100 ya silahkan boleh-boleh saja. Tapi biasanya yang umum digunakan kita menggunakan skill 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1. Nanti kita bisa pilih ya. Ya, teknik yang umum kita gunakan untuk merescale fitur itu kita tentukan nilai A dan B. A dan B itu A itu nilai minimumnya, B nilai maksimumnya. Gitu ya. Jadi min-nya itu A, B-nya itu max ya. Nah, cara menghitungnya seperti apa kalau kita menggunakan scaling ini ya? Nah, ini kita menggunakan fitur ya. Kita asumsikan fitur itu memiliki nilai X ya. Jadi X ini adalah kumpulan satu fitur untuk beberapa sampel. Jadi artinya X1, X2, Xn. N itu nilai sampelnya, jumlah sampelnya. Ini penting ya. Saya coba jelaskan terlebih dahulu. Misalnya saya punya data ya. Data itu bentuknya tabel seperti ini ya. Nah, kita punya tabel di sini. Terus di sini saya kasih beberapa kolom ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, panjangan ini ya, kolom 4, kolom 5, kolom 6, dan kolom 7. Kita punya 7 kolom. Terus row-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita punya 5 kolom, 5 baris dan 7 kolom. Gitu ya. Jadi ini itu adalah sampel ya. Ini sampel ya. Ini atribut ya. Ini atribut. Ini atributnya. Jadi sampel itu row ya. Jadi misalnya ini data nasabah. Nasabahnya ada 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tiap nasabah punya 7 atribut. Gitu ya. Jadi ingat
Sampel itu representasinya jumlah row-nya, jumlah barisnya. Atribut itu jumlah kolomnya. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada berapa fitur? Biasanya kita nyebutnya itu atribut ya, atau fitur gitu ya. Nah, atribut atau fitur. Nah, ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7 fitur. N fitur dan sampel. 5 sampel gitu ya. Yang akan kita lakukan, kita kembali lagi ke slide-nya. Jadi ini X itu adalah satu fitur, jadi satu kolom. Nah, ini kan ada 1, 2 sampai dengan N. Berarti kita punya N sampel untuk kolom ke X, misalnya kayak gitu. Nah, kita akan merescale X itu menjadi X aksen. X aksen adalah nilai fitur yang baru yang sesudah kita lakukan scalingnya. Nah, scalingnya ini kita menggunakan yang namanya min max scaler. Nah, min max scaler ya, min max scaling atau min max scaler ya. Nah, ini kita gunakan untuk mengubah fitur yang sudah ada itu menjadi skill yang baru. Caranya gampang ya, kita tentukan A sama B-nya dulu. A sama B-nya misalnya kita atur A-nya itu 0, B-nya 1. XI itu adalah nilai fitur yang lama dikurangi dengan nilai minimum dari fitur yang lama itu sendiri dibagi dengan nilai maksimum dari fitur lama dikurangi nilai maksimum dari nilai minimum dari fitur yang lama dikalikan dengan selisih antara nilai minimum dan maksimum yang kita inginkan dari scalingnya. Ya, langsung saja ke contohnya ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, misalnya kita punya satu atribut ya, kita punya 5 sampel. Tiap sampel itu punya nilai 15, 57, 36, 88, dan 37. Anggap saja ini umur gitu ya, umur 15, ada 57, 36, 88, 37. Ini kita mau ubah skillnya menjadi 0 sampai 1. Jadi nanti setelah kita lakukan scaling, pasti nanti nilainya itu nggak mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1. Pertanyaan saya ya, pertanyaan saya ini saya coba eh, lihat di sini ya. Kira-kira dari 15, 57, 36, 88, 37 ini, yang nilainya 1 itu yang mana kira-kira? Di bawah sudah ada jawabannya ya. Apa? 88. Kenapa 88? Karena nilai maksimalnya kenapa 8 ya? Pasti nilai maksimalnya itu menjadi 1. Nilai minimumnya mesti menjadi 0. Nilai tengahnya ya antara 15 sampai 88 kan. Yang paling minimum 15 berarti dia pasti 0. Yang maksimum 88 dia pasti 1. Menurut Anda kira-kira kekurangan kalau kita menggunakan min max scaler itu apa kira-kira? Kalau menurut analisis Anda kalau kita menggunakan min max scaler itu apa kekurangannya? Ada yang bisa punya ide atau punya alasan kenapa kalau kita pakai min max scaler itu ada kemungkinan min max scaler ini menjadi tidak efektif gitu ya? Hmm? Ya. Bisa X itu banyak. Heeh. X ke situ kan jadinya apa susah membedakan antara yang paling mendekati pemahaman atau Oke, kalau misal X-nya banyak, maksudnya jumlah itemnya banyak. Banyak itemnya banyak. Oke. Ada yang lain mungkin namanya siapa? Sorry. NRP-nya 1,4 2 20 1 desa. Oke. Yang lain? Ada yang punya ide? Bisa raise hand. Kalau misal gini, saya punya punya sebuah kasus ada data yang outlier ya. Misalnya datanya itu beda sendiri dengan data yang lain. Ini kan tadi 15, 57, 36, 88, 37 gitu kan ya. Terus ada data satu lagi yang nilainya itu 1000. Kalau nilainya 1000 pasti dia 1 ya, karena dia yang maksimal. Tapi nilai 15, 57, 36, 88 sama 37 itu menjadi sangat kecil kan dia. Jadi 0,00 sekian gitu. Mungkin gitu ya. Nah, ini min max scaler ini kekurangannya dia kalau ada noise-nya, datanya ada noise-nya atau
scale-nya itu sangat besar, terus ada beberapa data itu yang memang beda sendiri dengan data yang lain, kayak tadi 1000 gitu ya, atau datanya minus minus 1000. Nah, kalau seperti itu, min-max scaler ini menjadi tidak efektif karena bisa jadi nanti range-nya itu setelah kita scaling ada yang nilainya satu, terus ada yang nilai kecil 0,00 sekian. Ini yang menjadi min-max scaling ini tidak efektif. Tapi kita bisa atasi dengan cara menghilangkan noise-nya terlebih dahulu. Nah, nanti ada caranya. Ini catatan kalau Anda menggunakan min-max scaling itu harus dipastikan bahwa data kita itu free dari noise ya. Tidak ada noise-nya. Nah, kita harus hilangkan terlebih dahulu. Oke, nanti kita akan bahas ya cara menghilangkan noise itu seperti apa. Nah, ini kita langsung coba saja. Ini gampang ya. Kalau kita pakai Python, di library scikit-learn itu sudah ada library untuk melakukan min-max scaling. Namanya min-max scaler. Ini kita langsung coba saja di Python ya. Silakan Anda buka Google Colab-nya, bisa pakai Google Colab atau Jupyter Notebook terserah. Oke. Oke, kita langsung coba saja ya. Kalau di Python ini kita langsung bisa menggunakan yang namanya min-max scaler dari scikit-learn ya. Ini saya namai misalnya ML week 2 KPB asal 2022. Oke. Nah, ini kita bikin variabelnya dulu pakai NumPy ya. Import NumPy SNP seperti ini, terus kita coba bikin variabel random. Kita namai X ya. X sama dengan np.random seperti ini, terus kita bikin nilai random itu yang rentangnya antara 0 sampai 100 ya. Karena di fungsi np.random.ran ini ya, fungsi ini dia akan mengenerate angka 0 sampai 1. Kalau kita kalikan 100, berarti otomatis kan kita akan dapatkan nilai output antara 0 sampai 100 karena ini kita roundkan, karena kalau nggak kita roundkan nanti nilainya bisa jadi koma ya. Nah, ini kita kasih bentuknya itu 5,3. Artinya kita punya 5 row, 3 kolom. Seperti itu ya. Ini 5 row, 3 kolom. Kita coba print dulu. Oke, jadi 0 sampai 100, terus kita roundkan karena np.random.ran ini dia generate-nya 0 sampai 1. Bisa 0,5, 0,53, 0,574 ya. Kita roundkan biar nanti outputnya itu antara 0 sampai 100 dan tidak ada nilai komanya. Oke, jadi ini ya, ada 5 row dan 3 kolom. Setelah itu kita lakukan yang namanya data preprocessing scaling ya, ini ya. Kita lakukan scaling, ini saya namai scaling. Seperti ini. Yang pertama scalingnya pakai min-max scaler ya, ada 2 nanti. Bentar. Ini biar rapi, saya tuliskan di sini, ini min-max scaling. Oke.
Nah, setelah itu kita punya data seperti ini, kita lakukan scaling pakai scikit-learn ya. From sklearn.preprocessing import min max scalar ya. Min max scalar seperti ini. Terus ini kita tentukan variabel scalarnya. Jadi variabel ini akan menampung fungsi min max scalarnya ya. Seperti ini. Nah, ini agak sedikit beda dengan yang ada di slide ya. Jadi saya sedikit modifikasi, ini lebih simpel. Jadi kita langsung tentukan saja. Variabel XS itu adalah variabel X yang sudah kita lakukan scaling. Jadi langsung aja. XS sama dengan scalar dot fit transform. Seperti ini ya. Nah, kalau di mana di slide itu ada fitnya sendiri, transformnya sendiri. Tapi kalau kita langsung jadikan satu baris, fit transform ini juga bisa. Yang mau kita transformasikan tadi adalah variabel X-nya kan ya, ini. Oke ya. Nah, setelah itu kita langsung print saja, print XS ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Jadi ini ya, rentangnya pasti antara 0 sampai 1 ya. Dari tiap atribut ini dia rentangnya pasti antara 0 sampai 1. Kalau kita lihat di sini yang terbesar untuk kolom yang pertama kan 63 ya. Jadinya 1, yang paling kecil itu 8, jadinya 0 ya. Jadi scaling itu kita lakukan tiap kolomnya ya. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah per kolom. Jadi ini kita scalingkan jadi 1, ini kita scalingkan, ini kita scalingkan. Tujuannya kan tadi ya, tiap atribut itu harus punya rentang antara 0 sampai 1. Berarti ya tiap atribut kan ya, kalau tiap atribut berarti ya nanti scalingnya itu kita lakukannya, nilai min sama max-nya itu kita lakukan dari tiap atributnya. Seperti itu. Oke, kenapa kok nggak tiap row-nya? Nah, nanti ada cara yang lain ya. Untuk tiap row itu bisa kita lakukan scaling juga. Nanti setelah ini akan dijelaskan. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas scaling yang lain ya, algoritma scaling yang lain, metode scaling yang lain, yaitu adalah standardization ya. Oh ya, ini sebelumnya ini ya. Anda bisa coba sendiri. Kalau feature range-nya itu diubah jadi 1 sampai minus 1 sampai 1 jadinya kayak tadi ya. Oke. Ini udah connect lagi ya. Jadi saya run all saja. Nah, ini feature range-nya tinggal diubah saja minus 1 sampai 1. Nah, oke, kita lanjut saja dulu. Ini nanti kalau dieksekusi pasti nanti yang range-nya itu berubah jadi minus 1 sampai 1 ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah kita bisa menggunakan metode scaling yang lain. Namanya adalah standardization. Nah, standardization ini kita gunakan untuk mentransformasikan sebuah fitur ke dalam bentuk yang baru, yang mana bentuk yang baru itu memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1 ya. Beda dengan scaling. Kalau scaling tadi fitur barunya nilai minimumnya itu 0, maksimumnya 1 atau nilai minimumnya A, maksimumnya B. Kita tentukan ya, nilai minimum sama maksimumnya. Tapi kalau standardization ini nanti fitur yang barunya itu memiliki nilai rata-rata 0 ya, minnya 0, standar deviasinya 1. Nilai minimum maksimumnya berapa? Kita nggak tahu. Minimum sama maksimumnya bisa jadi tiap atribut itu bisa beda-beda ya. Tapi yang pasti kita memiliki nilai rata-rata itu nilainya 0, maksimumnya nilai standar deviasinya 1. Kalau seperti ini dia lebih robust terhadap noise ya. Kalau ada noise-nya dia bisa mengatasi karena dia tidak menghitung berdasarkan nilai minimum sama maksimum. Walaupun sebetulnya kalau kita hilangkan noise-nya terlebih dahulu ya lebih bagus. Tapi biasanya standar deviation ini ya kalau kita bandingkan dengan min-max scalar dia bisa lebih tahan terhadap noise ya atau outlier. Sama ya,
Kita asumsikan kita memiliki fitur X ya, yang terdiri dari n sampel. Terus kita lakukan standardization menjadi fitur yang baru, yang mana nanti nilai rata-ratanya adalah 0 dan nilai standar deviasinya adalah 1. Kita menggunakan equation seperti ini ya, untuk menghitung fitur barunya. Jadi XI aksen sama dengan XI dikurangi nilai rata-rata dari fitur yang lama dibagi dengan standar deviasi dari fitur yang lama. Yang mana kalau menghitung standar deviasi itu rumusnya seperti ini ya. Ini harusnya Anda sudah pelajari di mata kuliah mathematics atau itu ya, statistik ya. Ini standar deviasinya, ini adalah rata-ratanya ya. Nah, standar deviasi itu adalah akar dari varians ya. Jadi kita hitung tiap fiturnya itu kita kurangi dengan rata-ratanya, kita kuadratkan, terus kita bagi dengan n-1, dan hasilnya itu diakarkan. Oke, kita langsung lihat contohnya saja. Ini juga mudah saja ya contohnya. Kita pakai contoh yang sama dengan sebelumnya. Kita sudah dapatkan nilai rata-ratanya ya, dan nilai standar deviasinya. Nilai rata-ratanya 46,6. Standar deviasinya itu adalah sigma 24,6 ya. Sigma X itu sama dengan 24,6. Walaupun ada outlier, pasti dia kan tidak berpengaruh banyak terhadap nilai rata-ratanya kan ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita punya nilai rata-rata dan standar deviasi seperti ini, kita langsung hitung saja menggunakan rumus yang sebelumnya ini. Ini ya. Nah, kita masukkan ke rumus ini XI, nilai aslinya, original datanya kita kurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Oke, jadi ini ya. Yang 15 nilainya menjadi minus 1,28, yang nilainya 57 menjadi 0,42, yang 36 menjadi min 0,43 dan seterusnya ya. Ini tidak 100% tahan terhadap noise ya. Kalau data kita sedikit itu pasti juga akan pengaruh ya. Kalau data kita banyak, maka noise itu menjadi tidak signifikan mempengaruhi ya performance dari algoritma machine learning kita. Oke, jadi seperti ini untuk standar di session. Ingat outputnya menjadi min-nya rata-ratanya itu 0, standar deviasinya 1 ya. Oke, kita coba lakukan standardization di Python ya. Ini sama saja. Ini kita pakai standardization ini kita pakai dari scikit-learn juga ya. Oke, standardization ini kita pakai dari scikit-learn juga. Jadi kita langsung coba saja. Ini kita bisa langsung tambahkan di sini. Ini untuk yang standardization. Oke ya. Kita import ya from scikit-learn dot preprocessing import standard scalar ya. Terus kita bikin scalarnya ya. Atribut untuk menampung scalingnya kita ambil dari standar scalarnya seperti ini. Terus kita pakai yang kayak sebelumnya ya. Pakai ini kita copy saja. Ini kita copy saja. Oke. Oke. Setelah itu kita coba print yang nilai rata-ratanya ya. Min-nya. Min dari XS-nya ya. Min XS-nya itu harusnya dia bernilai 0 ya. Kita pakai metode np.round. Nah, kita hitung nilai rata-rata dari XS ya. np.min XS ya. Nilai rata-rata dari XS-nya. Oke ya. Terus kita juga hitung standar deviasinya ya. Ini STD-nya kita hitung menggunakan np.standard deviation. Oke, kita coba hitung. Nilai rata-ratanya itu 0, standar deviasinya 1 ya. Ini tiap kolom ya. Tiap kolom nanti dia pasti memiliki nilai standar deviasinya 1 dan rata-ratanya itu 0. Ini ya, tiap kolom itu pasti seperti itu.
Ya, karena ini kita pakai np.min_xs, sebetulnya yang kita hitung kan semua itu ya, semua row sama kolom ya. Tapi kalau tiap kolom itu memiliki min 0 sama standar deviasinya 1, pasti kalau kita jumlahkan semua pun ya sama gitu ya. Oke, itu untuk yang min max scalar sama standar deviation. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Saya coba cek dulu, mungkin ada yang kesulitan atau ada yang error, bisa ditanyakan ya. Oke, jadi normalizing observation ini kita akan melakukan scaling juga ya. Scaling juga, tapi ini dengan cara yang sedikit berbeda. Ini berbeda dengan scaling dan standardization, yang mana kalau scaling sama standardization tadi bekerjanya untuk tiap fitur atau tiap kolom. Sedangkan normalizing ini observasinya kita lakukan pada individual sampelnya untuk semua fitur. Artinya yang kita lakukan scaling itu bukan per fiturnya, bukan per kolomnya, tapi per sampel, per barisnya. Nah, kenapa kok kita menggunakan normalizing observation? Ini biasanya kasusnya kita gunakan untuk text processing. Kenapa text processing? Jadi gini, nanti kalau Anda belajar mata kuliah Intelligent Information Retrieval akan dijelaskan lebih lanjut yang mengenai text processing ini. Text processing itu biasanya kalau kita ingin memproses sebuah kalimat, kalimat itu terdiri dari banyak kata, dan katanya itu bisa jadi beda-beda kan ya. Nah, tiap kata itu biasanya kita representasikan dalam bentuk kolom. Misalnya, aku pergi, ibu pergi ke pasar, terus ada bapak pergi ke kantor. Kan ada dua kata tadi ya, dua kalimat. Bapak pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar. Dari dua kalimat itu ada perbedaan. Tapi yang sama adalah kata perginya. Pergi itu sama kan? Pergi sama. Bapak ibu beda. Jadi kolomnya nanti, walaupun yang row pertama atau data pertama tidak ada kata-kata bapaknya, tapi nanti kalau kita ingin memproses teks itu untuk machine learning ya, baik untuk klasifikasi dan sebagainya, row yang pertama, data yang pertama tetap kita tambahkan kata-kata bapak, tapi dengan nilainya itu 0. Jadi bapaknya nggak ada 0 tadi. Nah, kalau ibunya 1, perginya 1, ke-nya 1, pasarnya 1. Kalau yang kedua, bapak pergi ke kantor, bapaknya 1, ibunya 0, perginya 1, ke-nya 1, kantornya 1. Jadi nanti kalau kita text processing itu, tiap kata itu Anda akan jadikan vektor. Tapi kita nggak akan bahas lebih detail mengenai itu ya, text processing, tapi kita coba lihat dulu salah satu cara untuk menormalisasi sebuah sampel. Nanti ini akan Anda gunakan kalau Anda nanti belajar text processing di mata kuliah Intelligent Information Retrieval. Tapi di sini kita fokus dulu ke cara menormalisasinya dulu. Oke ya. Jadi kita asumsikan bahwa kita punya X ya. X ini adalah individual sampel. Jadi tiap row ini adalah satu row, satu baris ya, satu data X terdiri dari n sampel. X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi ada sampelnya itu ada n atau atributnya ada n. Oke ya. Terus kita akan normalisasikan ke unit vektor baru yaitu X aksen, yang mana X aksen ini kita hitung dengan cara membagi satu dengan nilai norm. Ya, nilai normalisasi dari X ya. Bagaimana cara menghitung nilai normalisasi dari X ini? Kita akan hitung di slide berikutnya. Jadi ada 3 nilai normalisasi. Yang pertama itu adalah L1 norm, terus yang kedua L2 norm, yang ketiga L-inf norm. Ini kita bisa pilih salah satu, gitu ya. Nah, ini nanti biasanya kalau yang L2 norm itu dia bisa lebih tahan terhadap noise daripada L1 norm. Nah, tapi sebenarnya ini tergantung studi kasus kita ya. Kita bisa pilih yang mana tergantung studi kasus kita. Nah, tapi di sini kita coba pelajari semua ya. Cara normalisasi itu baik itu menggunakan L1 norm, L2 norm, atau L-inf norm. Nah, kalau L1 norm ini menghitungnya gampang ya. Kita langsung absolutkan nilai dari tiap fiturnya itu. Kalau ada yang negatif kita jadikan positif. Terus kita tambahkan semua.
maka kita akan mendapatkan nilai normalisasi dari X menggunakan L1 norm. Kalau L2 norm, kita kuadratkan semua atributnya, kita kuadratkan, terus kita jumlahkan dan kita akarkan, maka kita akan mendapatkan L2 norm. Gitu ya. Yang ketiga, ada L-inf norm. L-inf norm ini kita cari nilai maksimal dari kumpulan fitur yang kita miliki dengan mengabsolutkan terlebih dahulu nilai tiap fiturnya. Oke ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita memiliki nilai sebuah sampel yang isinya itu ada 3 fitur. Nah, tiap fitur ini nilainya 15, 57, dan 55. Terus kita lakukan normalisasi terhadap sampel X ini, yaitu kita hitung menggunakan L2 norm misalnya. Jadi kita kuadratkan terlebih dahulu tiap sampelnya, tiap atribut dari sampel tersebut, kita jumlahkan dan kita akarkan mendapatkan nilai 80,62. Oke ya. Yang kedua, ini cara kedua kita bagi ya, menggunakan rumus ini. Jadi 1 dibagi normalisasi dari X, kita kalikan dengan X. Nah ini ya. Ini kita kalikan dengan tiap masing-masing fiturnya. Terus akan mendapatkan nilai baru ini. Nah, kalau nilai baru ini kita hitung normalisasinya ya, dari X bar ini, dari X aksen yang sudah kita lakukan normalisasi itu, pasti nanti nilainya juga kembali ke 1 lagi. Gitu ya. Begitu juga untuk L1 norm. Ini kita absolutkan dulu, terus kita jumlahkan, dapat nilai 127. Kita kalikan dari tiap fitur itu, kita dapatkan nilai baru dari tiap fiturnya. Kalau kita jumlahkan lagi menghitung normalisasi dari X barnya, itu juga akan mendapatkan nilai 1. Begitu juga untuk yang L-inf normnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini kita langsung coba saja di codingnya ya, menggunakan normalisasi ya. Nah, kita coba pakai L1 norm, L2 norm, sama L-inf norm. Ini sama ya, kita pakai scikit-learn.preprocessing import normalizer. Nah, kita import normalizer di sini. Ini kita tambahkan dulu di sini. Ini adalah normalization ya. Nah, kita pakai normalizer. Terus di sini kita definisikan variabel untuk mentransformasikan menggunakan normalizer ya. Seperti ini. Terus kita langsung saja bikin variabelnya ini X ya. X ini kita samakan dengan X sebelumnya. Jadi kita langsung ambil saja xn, X setelah kita normalisasikan, langsung pakai transformer.fit transform ya. Fit transform. Kita nggak sama dengan select, nggak apa-apa ya, agak beda. Oke, terus kita coba print. Xn itu kita print. Oke ya. Nah, ini kita kasih tulisan normalize. Ya, normalize observation-nya. Kita coba lihat. Nah, ini secara default, maka dia akan menggunakan yang namanya L2 norm ya. Ini pakai L2 norm ini. Nah, jadi kalau kita secara default panggil normalizer itu, kita pakai yang namanya L2 norm, bukan L1 norm. Gitu ya. Nah, kita pakai yang namanya L2 norm. Tapi ini kita bisa ganti loh ya. Ini kita bisa ganti kalau misal kita pakai yang L1 norm ya. Ini misalnya kita kasih di sini atribut norm gini ya, sama dengan L1. Ini ya. Kalau kita pakai L1, nanti dia akan dieksekusi menggunakan normalisasi dari L1 norm. Nah, ini L1 norm. Kalau pakai Linf ya, kita pakai max di sini ya. Nah, kita bisa atur-atur sendiri nanti pakai normalisasi yang mana ya. Nah, kalau pengen tahu apakah sudah betul normalisasinya, itu kita bisa hitung norm dari tiap sampel ya, atau observation. Nah, norm dari tiap observation itu kita coba print di sini menggunakan np.len_alg. Ini untuk menghitung normalisasi ya. Norm. Nah, yang mau kita hitung adalah xn-nya dengan aksisnya 1. Nah, ini pertanyaannya ini. Kenapa kok aksisnya 1 ya?
Ini ordernya pakai yang, misalnya ini kita pakai L1 saja. Ini ordernya kita kasih 1 di sini. Nah, Anda kemarin sudah pernah belajar data science programming ya di SP. Harusnya Anda ingat ya kenapa kita pakai aksisnya itu sama dengan 1. Aksis 1 berarti menandakan apa? Kita hitung itu per sampel ya, per baris ya. Nah, makanya aksisnya 1. Ini kita hitung, kita hitung. Kalau aksesnya 0, nanti hasilnya nggak jadi 1 mesti. Kan kita ngitungnya ke bawah kan ke sini. Nah, hasilnya bukan 1. Nah, ini kalau kita pakai L2, di sini kita pakai L2 ya. Maka di sini ordernya kita ganti 2. Hasilnya juga pasti 1 ya. Oke. Oke, jadi seperti biasa kita tiap 30 menit atau 40 menit ya, kita ada break dulu biar enggak itu bosen gitu ya, atau Anda kalau pengen minum atau pengen ke kamar mandi silakan, karena kita kan banyak codingnya nanti, Anda bosen ngantuk gitu ya, silakan kalau mau minum-minum dulu dekat kantin kan silakan bisa ambil minum di sana. Oke, eh, kita break dulu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai generating polynomial features ya. Jadi ini adalah salah satu cara yang kita gunakan agar nanti algoritma machine learning kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan data yang bisa dibilang fiturnya itu kurang merepresentasikan relasi dengan outputnya. Jadi gini, ada beberapa kasus yang mana fitur itu terkadang tidak bisa kita gunakan untuk memprediksi sebuah output ya, atau mengklasifikasikan outputnya. Jadi relasi antara fitur ya, relasi antara input fitur dengan output yang diinginkan itu adalah relasinya nonlinear. Nah, kita nggak bisa selesaikan dengan mudah atau dengan hanya mengandalkan fitur yang ada di dataset tersebut. Jadi kita bisa mengenerate fitur baru dari fitur yang sudah ada. Biasanya kalau fiturnya yang semula itu ada 2, bisa kita generate fitur polinomialnya menjadi 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Dengan cara memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada itu. Kita transformasikan fitur-fitur yang sudah ada itu, terus kita interaksikan antar fitur tersebut. Atau tiap fitur itu bisa kita hitung nilai kuadratnya, nilai pangkat 3-nya, atau nilai pangkat 4-nya, dan seterusnya. Atau interaksi antara fitur yang sudah ada itu. Kita kalikan antara fitur ke I dengan ke C, ke I, ke J, dan ke K, dan seterusnya. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan generate polynomial feature ini ada 2 contoh di sini ya, degree of 2 sama degree of 3. Kalau degree of 2 ini adalah fitur yang sudah ada ya, fitur originalnya, terus kita generate menggunakan polynomial feature dengan degree 2, degree of 2 dari X itu. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda bisa hitung di sini, kita coba draw ya di sini ya, sebentar. Nah, ini misalnya ini fitur asli ya, ini fitur aslinya. Ini fitur aslinya, ini fitur hasil generate-nya. Ini ya, ini fitur hasil generate-nya. Ini Anda bisa lihat polanya sebetulnya ya. Polanya gimana ini? Polanya kalau ini merupakan apa kira-kira? Ah, XI kuadrat ini ya. 2 kuadrat dan 3 kuadrat ya. Kalau ini sebentar saya coba tuliskan dulu ini X1 ya, X1 kuadrat ya. Kalau ini apa kira-kira? Ini kayak soal TPA gitu ya. Apa? Ini didapat dari mana? X1 kali X2 ya. Ya, X1 kali X2 ya. X1 dikali X2. Kalau ini X kuadrat. Oke. Jadi kalau kita menggunakan degree of 2, nanti hasilnya
adalah ada 3 fitur tambahan, yang mana fitur ke-1 itu ditambah dari X1 kuadrat, fitur kedua X1 dikali X2, fitur ketiga X2 kuadrat. Pertanyaannya bagaimana kalau fiturnya lebih dari 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kita lihat ya, polanya seperti apa, nanti bisa dicoba di Python ya. Saya juga nggak tahu polanya ini. Dia kalau 2 fitur saja kan X1 kuadrat ditambah X1 kuadrat, terus X1 kali X2 dan X2 kuadrat. Begitu juga dengan yang ini ya, ini juga sama. Ini juga sama kan ya. Ini yang kalau kita menggunakan degree of 3 ya, ini juga sama. 4, 9, 10, 12, 25, 16 ini sama. Ini fitur aslinya. Ini fitur aslinya lah. Bagaimana dengan ini? Ini kalau kita pakai degree of 3 ya. Degree of 3 kita punya 4 fitur tambahan lagi ya. Ini kira-kira didapat dari mana ini nih? X1 pangkat 3. Ya, X1 pangkat 3 ya. X1 pangkat 3. Kalau ini X1 kuadrat dikali X2. X1 kuadrat dikali X2. Ya, betul. X1 kuadrat ya dikali X2. Ya, X1 kuadrat 9 dikali 4 ya, 36. 4 kali 5, 20. Kalau ini X2 kuadrat dikali oh ya, X1 dikali X2 kuadrat ya. Ya, X1 kali X2 kuadrat ya. Ya, X1 dikali X2 pangkat 2. Terus yang ini X, X2 pangkat 3 ya. X2 pangkat 3. Nah, dan seterusnya ya. Ini kita coba lihat ya, polanya seperti apa, nanti kita coba lihat. Ini harusnya sih polynomial feature ini ada di mata kuliah aljabar linear ya, kalau kita mengenerate fitur polinomial. Tapi saya juga lupa ya, kalau degree of 3 itu dia kombinasinya seperti apa, itu harusnya ada ya. Kenapa kok seperti ini tuh harusnya ada reasonnya, ada alasannya. Tapi nanti kita coba lihat ya, seperti apa itunya, rumusnya ya. X1 pangkat 3 ya. X2 pangkat 3. Oke. Nah, ini gimana caranya kalau kita ingin mengenerate polynomial features ya dengan degree of 2 sama degree of 3. Kita bisa langsung coba saja di Python setelah ini. Oke, ya ini ya. Kita coba langsung saja implementasikan di Python ya. Ini gampang saja, kita pakai sama ya, kita pakai uh, scikit-learn juga, generating polynomial ya. Ini kita minimize saja dulu. Oke, ini scalingnya kita minimize ya. Nah, ini kita masuk ke generating polynomial features. Nah, kita coba manggil library-nya from scikit-learn dot preprocessing import polynomial features ya. Terus kita coba bikin variabel baru X ya, itu dapat dari np.array. Kita samakan saja matriksnya itu dengan yang ada di slide ya, yaitu 2,5 dan 3,4 ya, 3,4. Oke, ini X-nya. Terus kita coba print dulu original features-nya. Ini kita print X-nya. Ya, 25, 34 sudah sama. Terus kita coba lakukan transformasi menggunakan polynomial features ya. Nah, ini kita ambil dari sini. Features ya. Ini kita ambil seperti ini. Terus kita ambil degree-nya ini, parameter degree-nya itu sama dengan 2. Kita coba yang parameter degree-nya 2 dulu ya. Terus include bias-nya kita kasih true ya. Ini include bias apa? Ini include bias itu biasanya kalau kita tambahkan ini true ya. Ini kita false-kan aja dulu. Kalau true, nanti dia akan ditambahkan angka 1 di depannya. Di depan fitur yang pertama itu kita tambahkan angka 1. Biasanya itu kita untuk biasa, menghitung biasnya. Oke.
Nah, terus kita lakukan langsung saja kita bikin variabel hasil generate polynomial features-nya itu dengan cara ini ya, transformer dot fit transform. Ini ya, X. Nah, seperti ini. Transformer dot fit transform. Terus kita coba print hasil generated polynomial features-nya ya. Nah, ini kita print XP-nya. Oke ya. Ini kalau kita terukan gimana biasnya? Nanti dia akan ketambahan angka 1 di depannya. Sini. Biasanya ini kita gunakan untuk menghitung bias ya. Kalau kita kalikan dengan bobot ya, nanti akan dijelaskan di itu ya, regresi linear nanti. Kenapa kita butuh bias. Tapi ini kita sementara ini kita false-kan saja dulu. Seperti ini. Nah, ini kita bisa copy saja. Kalau misal kita mau bikin yang degree of 3 ya. Ini tinggal diganti saja degree of 3. Nah, jadi kalau degree of 3 seperti ini. Ini degree of 2 sama degree of 3 ya. Nah, oke ya. Biasanya kalau memang dari fitur yang sudah ada itu tidak cukup untuk kita memprediksi ya. Tidak cukup untuk kita memprediksi output yang diinginkan, ya kita bisa generate polynomial features-nya. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai bentar. Ini ya, encoding categorical features. Ini biasanya kalau fitur kita bukan nilai kontinu atau bukan nilai numerik ya, kita bisa ubah ke dalam nilai numerik. Biasanya kalau yang kaitannya itu dengan data kualitatif. Misalnya Anda memiliki survei terus ada pertanyaan yang jawabannya itu nilai kualitatif. Misalnya kayak setuju, tidak setuju, atau baik, cukup, jelek, atau nilai nisbi A, AB, B, BC, D sama E. Nah, itu bisa kita mappingkan. Nah, kita bisa ubah ke dalam bentuk kuantitatif atau numerik ya. Tapi dengan syarat ini merupakan data yang kualitatif ya. Biasanya itu macamnya itu bisa kita hitung. Nah, baik, tidak baik ya. Cukup, baik, cukup, tidak baik. A, A, B, 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 C, C, D, E. Kan ada, pasti ada batasannya kan. Hanya itu saja nilai kategorikalnya. Bukan nilai yang benar-benar string gitu ya. Kalau nilainya string, itu sulit nanti. Kalau kita mau encoding ya. Nah, misalnya pria dan wanita itu bisa kan dua, cuma dua kan ya. Terus ya itu contoh-contohnya. Nah ini sebenarnya gampang saja kita bisa menggunakan library dari Pandas ya. Ini kita langsung coba saja. Oke, ini kita bikin variabel dari itu ya, variabel dari Pandas ya. Ini saya namai encoding categorical features. Oke, ini kita bikin pakai Pandas saja. Oke, oke, terus kita bikin dictionary ya ini ya. Ingat dictionary kita pakai kurung-kurung awal. Misalnya ada kolom yang pertama itu namanya ans1 ya. Ini kalau kita lihat di sini kan ada dua kolom, ans1 sama ans2. Nah, jadi kita bikin kolomnya itu menggunakan dictionary seperti ini terus kita tambahkan nilai dari kolom pertama itu misalnya low ya, terus medium ya, terus low lagi, terus high dan medium. High dan medium. Terus untuk ans2, misalnya untuk ans2 ini kita kasih oke ya, agree, strongly agree, terus strongly atau agree-nya dua kali aja. Agree, kita samakan dengan yang ada di slide saja, terus disagree,
terus strongly agree ya, strongly agree, dan yang terakhir adalah neutral misalnya. Jadi ada berapa kemungkinan ini? Itu 2, 3, 4 kemungkinan ya. Ini kita coba ubah dulu, ini X ini kan dia dictionary ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk data frame. Ingat ya, pd.dataframe ini untuk mengubah dictionary ke dalam bentuk data frame ya. Nah, terus ini kita coba print dulu. Oke ya, seperti ini. Agree, disagree. Nah, ini kita mau lakukan encoding fitur kategorikalnya. Nah, kita harus definisikan dulu mappernya. Jadi mapper itu ya, apa namanya? Untuk memappingkan dari tiap atribut itu ke nilai yang baru. Caranya di sini kita juga sama pakai dictionary ya. Nah, ini gampang saja. Low misalnya kita mappingkan ke 1. Medium kita mappingkan ke 2. Gitu ya. High kita mappingkan ke 3 misalnya. Terus strongly disagree kita mappingkan ke 1 misalnya. Low, medium, high ya. Ini kita gini aja. Strongly disagree 1. Terus disagree itu 2 misalnya. Agree 2. Terus agree itu 3 ya. Neutral itu 3. Agree itu 4 ya. Terus strongly agree 5. Ini ya. Oke. Nah, ini mappingnya. Nah, gampang saja kalau mau memappingkan ini, kita langsung panggil saja df dot replace ya. Yang mau kita replace tadi kan variabel df-nya. Ini kita tambahkan mapper di sini. Jadinya langsung termappingkan ya. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas detecting outliers. Detecting outliers ini kita gunakan untuk menghilangkan outlier itu sendiri. Karena beberapa algoritma machine learning itu sangat sensitif terhadap adanya outlier. Gitu ya, dia kalau ada outlier itu pasti performanya bisa jadi menurun dengan signifikan. Jadi kita harus hilangkan terlebih dahulu outliernya di tahapan data preprocessing ini. Outlier ini penyebabnya banyak ya, karena ada kemungkinan terjadi error saat perhitungan sebuah data ya, atau ada data corruption, datanya hilang karena ada hal-hal tertentu misalnya. Bisa jadi softwarenya ngebug gitu ya, atau human error memasukkan datanya salah ya. Itu salah satu contoh atau beberapa contoh kenapa kok adanya outlier, munculnya outlier di data kita. Kalau capturing data kita sudah bagus ya, outlier itu ada kemungkinan sedikit ya bisa kita temukan. Tapi kalau namanya human ya, kalau manusianya yang memang inputting datanya manual dilakukan oleh human, ada kemungkinan human error juga gitu ya. Oke, ini beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi outlier. Kita bisa menggunakan standard deviation method atau interquartile range method ya. Ini menggunakan median nanti. Oke, kita langsung lanjut saja dulu. Kita gunakan yang standar deviasi terlebih dahulu ya. Nah, kita harus asumsikan bahwa data kita itu adalah memiliki distribusi yang normal atau distribusi Gaussian ya. Gaussian distribution itu bisa kita sebut juga sebagai distribusi normal. Kalau Anda pernah belajar statistik ya, kalau Anda punya kumpulan data, data itu data yang normal jika memiliki distribusi yang normal atau distribusi Gaussian. Jadi dia nilai rata-ratanya itu tidak apa ya, berkumpul kepada satu titik gitu ya. Nanti kita coba lihat gambarnya. Seperti ini misalnya. Ini adalah salah satu distribusi normal yang atas ya. Yang bawah ini memang tidak 100% normal, tapi yang atas ini normal karena dia ini ya, dia ini nilai rata-rata. Nilai tengah ini yang distribusinya banyak ini pasti dia adalah nilai rata-ratanya. Anggap saja nilai rata-ratanya 5 di sini ya. Dari kumpulan data kita ini 5. Terus data yang di sini itu semakin kecil ya. Nah, kalau data kita normal itu akan dia berkumpul ke nilai rata-ratanya gitu ya.
Nah, semakin besar standar deviasinya sebetulnya maka variasi dari data kita itu semakin banyak ya. Jadi data kita nggak konsisten kalau kita memiliki nilai varian atau standar deviasi yang tinggi. Jadi datanya melebar, semakin melandai gitu ya. Nah, kalau gitu distribusinya tetap normal tapi itu lebih sulit nanti kalau kita mau apa namanya eh, lakukan itu ya untuk kita gunakan untuk memprediksi suatu output ya menggunakan metode. Tapi anggap saja distribusi normal itu pasti dia akan berkumpul ke satu titik yang mana titik itu adalah nilai rata-ratanya. Nah, ini kita asumsikan bahwa data yang berada di luar distribusi normal ya, itu kita asumsikan bahwa data itu adalah data outlier. Jadi gini, ini ini ya, kita asumsikan X itu adalah fitur yang muncul dari normal, distribusi normal atau Gaussian distribution yang mana nilai rata-ratanya ya dan nilai variansnya itu kita lambangkan dengan nilai n. N rata-rata dan variansnya. Varians itu adalah nilai kuadrat dari standar deviasi ya. Di mana nilai min itu adalah dan nilai sigma itu adalah nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari sebuah fitur ya. Ya, terhadap kumpulan fitur yang kita miliki dari X itu. Maka kita asumsikan X itu akan mengikuti properti seperti ini. Jadi probability bahwa X itu berada di rentang antara mu dikurangi sigma sampai dengan mu plus sigma itu adalah 68%. Jadi kalau kita bisa gambarkan ini hanya ilustrasi saja. Misalnya di sini, ini ya, kita anggap saja ini adalah distribusi normal terus kita batasi di sini ya. Di sini. Ini probability-nya 68%. 68% dari mana? Ini rumus ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah rumus. 68%. Anggap saja mu dikurangi sigma sampai dengan mu plus sigma itu kita asumsikan berada di area ini. Sebetulnya ya nggak tepat di sini sih. Bisa jadi di sini ya. Tapi paling nggak itu dia mendekati nilai puncaknya atau nilai rata-ratanya. Jadi dia berada di area ini, itu probability-nya adalah 68%. Gitu ya. Kalau berada di ini, area ini, mu minus 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma, anggap saja posisinya berada di sini. Posisinya berada, anggap saja di sini ya. Di sini. Sini sampai sini misalnya. Nah, itu anggap saja dia beradanya di mu dikurangi 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma ya. Jadi dia probability-nya adalah semakin besar ya, 90 berapa tadi? 98% ya. Nah, 95 ya, 95%. Karena dia pasti semakin banyak rentangnya kan dia probability untuk masuk di nilai itu ya, itu semakin tinggi. Dan yang terakhir ya, itu yang antara anggap saja di sini ya. Di sini kasih warna beda. Di sini ya, di sini sampai dengan sini itu anggap saja dia berada di mu dikurangi 3 sigma ya, sampai dengan mu plus 3 sigma. Nah, jadi dia probability berada di ini, posisi ini adalah 99,7% atau 8%. 7 ya? 7, oke. 7%. Nah, itu memang rumusnya lah. Itu adalah probability dari sebuah data itu berada di sebuah distribusi normal gitu ya. Nah, kalau berada di luar sini, kalau dia berada di luar area itu ya di sini ya atau di sini ya, ada kemungkinan ya berada di situ, tapi bisa jadi itu adalah outlier. Kita asumsikan itu adalah sebagai outlier. Nah, caranya gampang juga ya. Ini kita bisa gunakan library dari NumPy ya untuk menghitung standar deviasi, menghitung apa namanya nilai rata-ratanya ya min min sama standar deviasinya itu bisa kita hitung menggunakan NumPy ya. Ini kita langsung saja coba di itu ya apa di Python-nya. Ini encoding categorical feature-nya sudah oke. Saya tambahkan lagi di sini. Ya, ini untuk detecting outlier ya, detecting
outliers ya. Cara yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya standard deviation ya. Nah, kita coba lakukan randomize ya. Jadi np.random.set ini kita gunakan agar nilai yang kita random itu nilainya tetap ya. Jadi nggak berubah-ubah. Nah, ini kita kasih atributnya 3. Kalau 3, 3 terus ya. Nanti dia nilainya akan tetap ya, nilai randomnya. Terus X ini kita ambil dari perhitungan 5 plus 2 dikali np.random.run n. Jadi ngerandomnya itu beda ya dengan tadi randomnya. Kalau yang semula ini yang sebelumnya itu kita ngerandomnya itu pakai ini ya, pakai run ya. Jadi memang benar-benar random nilainya nggak bisa kita prediksi. Tapi kalau kita menggunakan run n di sini ya, ini kan ada n-nya di sini ya, karakter n-nya. Berarti yang kita random itu adalah nilai yang mengikuti distribusi normal, gitu ya, distribusi normal. Saya nggak hafal ini berapa nilai min sama nilai standar deviasinya, normalnya itu berapa saya nggak ingat, nanti bisa dilihat sendiri di dokumentasinya untuk run n ini. Tapi ini atribut yang kita masukkan di sini 1000 itu berarti artinya adalah kita mengenerate data sebanyak 1000. Gitu ya, 1000 terus kita kalikan dengan 2 dan kita tambahkan dengan 5. Kita coba hitung nilai minnya ya dari sini x.min ini ya, dan kita hitung nilai standar deviasinya x.std seperti ini. Nah, kita coba. Nah, ini kan nilai min sama standar deviasinya sudah muncul ya. Ini kita coba hitung lower bound sama upper bound-nya ya. Ini ya. Lower bound sama upper bound-nya itu dari ini. Nilai upper bound-nya mu x rata-ratanya dikurangi dengan 3 standar deviasinya. Kalau upper bound-nya rata-ratanya dikali dengan 3 kali nilai standar deviasinya. Yang nanti nilainya itu di atas upper bound atau di bawah lower bound, maka dia diasumsikan sebagai outlier. Oke. Nah, ini kita hitung min dikurangi 3 dikali SD gitu kan untuk lower bound-nya. Sedangkan untuk upper bound-nya itu min ditambah 3 dikali SD. Nah, terus kita print ya, print nilai minnya. Nilai minnya berapa? Persen titik 2F. Ingat ya, di data science programming juga sudah pernah dijelaskan. Persen titik 2F ini nanti kita bisa atur kalau nanti nilai yang mau kita tampilkan itu dengan nilai 2 angka di belakang koma ya. Oke, terus STD-nya kita hitung juga di sini. Pakai persen titik 2F. Terus lower bound-nya kita hitung juga pakai persen titik 2F. Nanti kita ini merepresentasikan angka berapa di itu ya setelah ini. Setelah print-nya ini kita kasih koma. Terus upper bound-nya juga sama. Ini kita kasih persen ya, persen min. Jadi dia taruh di sini. Terus ini def ya, SD, LB dan UB. Nah, terus kita coba print outliers-nya. Outliers-nya itu sama dengan X ya. Nah, kita coba cari np pakai ini np.where. np.where di mana dia nilai X-nya itu lebih dari kurang dari LB atau ya, atau X itu lebih dari UB ini ya. Jadi kita cari nilai X tadi yang kita random itu, yang mana indeksnya itu kita cari yang dia itu kurang dari lower bound atau lebih dari upper bound. Jadi dia diasumsikan sebagai outlier. Oke ya, terus nah ini kita print lagi detected outliers-nya ya. Detected outliers-nya kita print ya dari ini tadi ya, outliers ini ya. Ini kita print outliers. Oke. Terus untuk gini aja biar nggak terlalu panjang. Ini terus kita print juga yang tidak outliers ya. Yang tidak outliers berarti gini. Kita namai X underscore outliers free gini ya.
itu sama dengan x dot x np dot where. Nah, np dot where ini kita kasih yang mana dia berada di lower bound atau upper bound ya. Dia berada di rentang lower bound sama upper bound. Jadi di sini kita kasih x lebih dari sama dengan lower bound dan x ya kurang dari sama dengan upper bound. Oke ya, terus ini ya, ini detected outliers-nya. Terus ini di sini kita print yang bukan outliers. Tapi kalau bukan outliers pasti banyak ya. Karena kan outliers itu pasti distribusinya lebih sedikit. Jadi kita kasih number-nya saja. Number of non outlier ya. Observations. Nah, ini kita kasih len-nya itu len dari X outliers free. Ini ya. Oke. Ada yang error. X. Oh, ini nggak pakai koma. Oke, gini ya. Jadi ada dua outlier yang bisa kita deteksi. Ini kalau kita menggunakan ya deviasi. Oke, kita break lagi ya. 10 menit sampai pukul berapa ini? 11.32 ya, biar nggak ngantuk gitu ya. Saya stop dulu. Oke, selanjutnya ini kita menggunakan metode deteksi outlier yang lain, yaitu menggunakan interquartile range method ya. Jadi interquartile range method ini bisa diaplikasikan untuk fitur dari tiap distribusi, walaupun distribusinya normal atau tidak normal pun ya kita bisa gunakan interquartile range method ini dengan cara kita menghitung nilai IQR-nya, IQR ya, itu adalah difference between atau selisih antara nilai third quartile-nya dengan first quartile-nya. Ini di sini nggak ada rumusnya, jadi saya coba tunjukkan saja ya, interquartile range ya. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya data itu kita urutkan terlebih dahulu ya. Datanya kita urutkan, terus kita hitung nilai Q1 sama Q3-nya. Q1 sama Q3 itu nilai median dari lower half sama upper half ya. Ntar ada yang gambar yang lebih besar nggak ya? Nah ini ya. Jadi ini ya. Ada lower half sama upper half-nya. Misalnya datanya kita urutkan seperti ini, nilai mediannya kan ini ya, 53 sama 55 bagi 2. Terus nilai Q1 interquartile-nya itu adalah nilai tengah dari lower half, kalau Q3-nya itu adalah nilai tengah dari upper half-nya seperti ini. Jadi ini kita dapatkan Q3 sama Q1. Nah, Q3 sama Q1 ini kalau kita kurangi itu akan mendapatkan nilai interquartile range atau IQR gitu ya, IQR ini ya. Jadi IQR ini kita dapatkan dari quartile 3 dikurangi dengan quartile 1 ini ya. Quartile 3 dikurangi dengan quartile 1. Itu nilainya 6. Nah, caranya kalau kita sudah dapat IQR-nya, kita bisa hitung ya, apakah data itu termasuk outlier atau tidak jika dia itu berada di luar range Q1 dikurangi 1,5 IQR atau berada di atas Q3 ditambah dengan 1,5 IQR. Ini sudah rumusnya seperti ini. Contohnya seperti ini kita hitung dulu nilai IQR-nya. Ya, nanti bisa dihitung sendiri, ini diurutkan. Terus kita dapatkan Q1-nya itu 4,11, Q3-nya 5,12, terus kita kurangi antara Q3 dan Q1-nya. Kita dapat nilai IQR-nya sama dengan 1,01. Terus kita hitung lower bound-nya sama upper bound-nya. Gitu ya. Nanti yang berada di luar ini bisa kita asumsikan dia sebagai outlier. Nah, ini kita bisa langsung copy saja dari codingan kita sebelumnya. Ini kita copy saja. Ini ya. Terus kita tinggal mengganti saja. Karena kita nggak ada min sama standar deviasi, ini kita hilangkan. Gitu ya. Tapi di sini kita tambahkan perhitungan untuk ini. Q3, Q1 sama Q3-nya itu sama dengan np.percentile. Nah, ini untuk menghitung Q3 sama Q1-nya.
Yang mau kita hitung adalah X-nya. Terus di sini parameter kedua kita kasih nilai array 25,75. Artinya 25 itu kita dapetin untuk kuartal 1-nya, 75 kita dapatkan nilai kuartal 3-nya, Q3-nya. Terus kita dapetin nilai IQR-nya itu sama dengan Q3 dikurangi Q1 seperti ini ya. Nah, lower bound sama upper bound-nya ini kita tinggal ganti saja, ini diganti dengan Q1 dikurangi 1,5 dikali dengan IQR ya. IQR yang ini Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Ini IQR ya. Nah ini ya kita dapatkan nilai lower bound sama upper bound-nya. Nah ini kita ganti nilai min-nya, ini kita ganti dengan Q1. Ini kita ganti dengan Q1. Terus ini kita ganti dengan ini Q1 ya. Q1. Ini kita ganti dengan Q3. Ini kita ganti dengan, ini kita tambahkan aja IQR. Itu dapat dari ini ya. Lower bound, upper bound ini kita ganti dengan Q1. Ini Q3. Terus ada IQR. LP sama UB ya. Seperti ini. Kita pakai data yang sama ya. Oke, kita bandingkan kalau pakai standar deviasi seperti apa, pakai IQR seperti apa. Ternyata kalau kita pakai IQR, kita dapat outlier yang lebih banyak ya. Dia mengasumsikan bahwa ada 3 outlier tambahan, yaitu ini sama ini ya. Jadi yang bukan outlier itu ada 995. Sebenarnya ini tergantung mau kita pilih yang mana ya, standar deviasi kah atau interquartile range kah. Kalau data kita memiliki nilai standar deviasi yang terlalu besar, jadi dia tidak mengikuti distribusi normal, maka lebih baik kita menggunakan interquartile range ya. Nah, sebenarnya kita bisa hitung dulu kalau nilai standar deviasinya itu terlalu besar, kita bisa gunakan interquartile range. Oke ya. Saya kira masih mudah. Ini kurang sedikit ya. Kurang 7 slide lagi ya. Untuk handling missing values ini gampang ya. Kita lanjut saja langsung. Oke, selanjutnya ini adalah handling missing values. Ya, ini terkadang waktu kita uh, mengenerate atau membuild sebuah model machine learning, data kita itu terdiri dari data yang missing atau data yang tidak ada value-nya, null values ya. Jadi algoritma machine learning ini algoritma machine learning ini tidak bisa menghandle adanya missing values, sehingga kita harus hilangkan terlebih dahulu atau kita isi missing values itu dengan nilai baru. Nah, ada 2 cara nanti. Ini ada tipe-tipe missing values ya, missing completely at random. Jadi missingnya ini memang benar-benar random, kita nggak tahu polanya seperti apa. Atau missing at random. Nah, missing at random ini sebetulnya dia random tapi masih depends dari fitur-fitur yang lain ya. Atau missing not at random. Jadi probability value itu missing itu tidak random dan dia tergantung dari fitur yang lain. Ini yang missing not at random ini sebenarnya mudah bisa kita lihat ya nilainya itu berapa. Tapi sebenarnya yang missing MCAR sama MAR ini yang kita sulit untuk mengisi nilai value-nya itu berapa. Oke, kita coba lihat. Ini ada 2 cara. Bisa menggunakan interpolation atau menggunakan nilai min, median, sama modus ya. Yang cara kedua ini kita nggak pelajari menggunakan machine learning model. Ini lebih kompleks sebetulnya. Tapi nanti ada bisa lihat sendiri ada beberapa algoritma machine learning yang bisa kita gunakan untuk menghandle missing values ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini ada satu sampel yang kolom keduanya ini nilainya not a number atau none ya. Oke, kita langsung coba saja. Ini kita sebenarnya simple. Kita menggunakan metode dari data frame atau pandas ya. Ini kita coba langsung saja. Ini yang terakhir ya, handling missing values. Sebelum kita itu ya selesai untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi ini saya minimize dulu. Bentar. Terakhir ini handling missing values. Yang outlier sudah, handling missing values. Ini kita coba pakai random seed lagi. Random seed-nya 1 saja. Terus kita bikin sebuah variabel NumPy ya. Itu kita pakai np.around. Kita random dengan
np.random.ren ya dengan ukuran 5 kali 3. Terus nah kita atur manual ya. Yang indeks ke 1 sama 2 ini, indeks 1,2 itu kita hilangkan values-nya. Terus kita coba ini ya, ubah ke dalam bentuk data frame seperti ini. Ini ya. Terus kita coba print. Nah, ini original data with missing values-nya. Kita hitung sini. Kita bisa print df-nya. Oke, sebentar. Sampai np.run atau run. Ini. Ya, ini data aslinya. Ini kita mau cara pertama ini kita bisa gunakan ini ya, data frame drop nah. Jadi cara yang paling gampang kita hilangkan saja sampel itu kita hilangkan. Ya, jadi di sini kita coba panggil saja df.drop nah. Terus ini kita kasih in place-nya sama dengan true. Terus kita print data with deleted ya, missing values. Nah, kita print df-nya tadi. Nah, jadi langsung hilang ya. Sini ya. Cara yang kedua, kita bisa gunakan interpolation. Interpolation ini kita lihat nilai sebelum sama sesudahnya, terus kita cari rata-ratanya ya. 0 sama 40 ini kita jumlahkan, kita bagi 2. Jadi di sini kita copy lagi datanya. Oke ya, saya copy lagi, saya print, terus ini kita pakai yang interpolation ya. Pakai df.interpolate. Terus ini kita kasih in place-nya sama dengan true. Terus kita print df-nya. Jadi dia nilainya pasti jadi 20 ya. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan nilai min, median, atau mode ya. Nah, min, median, atau mode. Tapi ini contohnya kita pakai min sama median saja. Oke, ini kita coba print lagi. Ini harus dieksekusi lagi ya, karena kan dia ketumpuk nanti kalau nggak dieksekusi lagi. Ini saya eksekusi lagi pakai df dot itu ya filna, df.filna. Kita pakai parameternya df.min. Jadinya seperti ini rata-rata, atau pakai median. Ini kita harus eksekusi lagi. Oke. Oke, jadi medianya ada 1,5. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk data preprocessing. Ya, memang banyak ya yang kita bahas, tapi ya ini kalau kita pelajari satu persatu sebetulnya ya memang agak lama ya, tapi sebetulnya mudah. Pola-polanya mudah kita lihat ya. Oke, jadi cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Ini saya stop share dulu, saya end meeting ya.